Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Wijayanti dari kelas 2 di 3 ITB dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini dalam basis data lanjut, kita akan membahas tentang basis data internet. Pokok bahasannya adalah apa itu WWW atau World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur aplikasi server dan server-side Java, pendahuluan XML, DTDS, spesifikasi data pada DTDS, melakukan query data XML atau XML/PL, model data semi terstruktur. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, dan memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya adalah http://www.eepis.its.edu. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html, disimpan pada direktori database pada mesin www.eepis.its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape Navigator, atau operator untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website atau diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. World Wide Web. Beberapa organisasi saat ini menangani website. WWW atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seseorang pemakai mengklik atau suatu link pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirimkan link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri dengan .txt merupakan file teks tak berformat, maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file.doc merupakan dokumen Word, Microsoft Word, dan web browser menampilkan file menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut text. Biasanya terdiri dari start text and end text. Dalam kotakan ini merupakan contoh skrip HTML untuk melihat daftar buku. HTML Body Fiction. ULLI Author Milan Kundera. Title Identity. Published 1998. Scenes Author Richard Feynman.
title The Character of Physical Law, hardcover, dan ditutup dengan /UL dan /body/HTML. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur aplikasi server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur aplikasi server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, interaksi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet, program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang diidentifikasi dengan baik atau well-defined. Java Beans, atau kelompok perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page dan Active Server Page, kode yang berada dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML. Extensible HTML atau XML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut dengan Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai atau start tag, dan akhir atau end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk berkomentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration. Di bawah ini adalah contoh skrip XML yang digunakan untuk melihat daftar buku sebagai berikut. Ini adalah versi dari XML-nya. Kemudian ini adalah kelasnya yang bernama booklist dengan author Kundera. Dengan genre science dan formatnya hardcover. Kemudian ini adalah autornya bernama Richard Feynman. Kemudian tag ini ditutup dengan tag kelas, yaitu booklist. DTDS, sebuah Document Type Declaration atau DTDS, adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entiti yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD,
dan dokumen mengikuti aturan DTD. Contoh DTDS yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS. Untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML, perbedaan HTML dengan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Ini merupakan contoh dalam tag HTML, dan ini merupakan contoh dalam MathML. Melakukan query data XML atau XML-QL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi, dan ini merupakan contoh query dengan XML-QL. Contoh query menggunakan XML-QL yang lebih kompleks dapat dilihat pada kotakan ini. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut dengan Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek berbentuk triple atau label tipe nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar berikut. Book, author, title, published, identity, tahun, nama author, dan sebagainya. Ini merupakan model daftar buku dengan menggunakan OEM. Ringkasan. File pada World Wide Web diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web server. Web server terkadang harus mengeksekusi program yang ada pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web server browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program. Yang pertama, membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol CGI. Yang kedua, membuat thread baru untuk Java Servlet. Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Aplikasi server mengatur beberapa thread yang menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Bean dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java
yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. Latihan soal. Definisikan arti gambar dan gambarkan penggunaannya. HTML. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengelola masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien. Pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di server web, di mana yang dikirimkan browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang diidentifikasi dengan baik. Apa itu CGI? Apa kerugian arsitektur menggunakan skrip CGI? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikan kepada klien atau browser. Kerugian menggunakan skrip CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di mana server Anda atau yang biasanya program CGI susah didebak. Nomor 3. Apa perbedaan antara web server dan application server? Application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi, sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, yang dikenal dengan browser web, dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Soal keempat. Bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakaian penginputan judul buku. Bahwa ini adalah jawabannya. Dan ini merupakan hasil dari pembuatan search buku untuk judul buku. Soal ke-6 adalah desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan Eggface. B. Buat dokumentasi XML yang menggambarkan isi dari katalog Eggface. C. Buat DTD untuk dokumentasi XML Anda, dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Jawaban untuk A adalah ini merupakan output dari jawaban nomor 6A. Ini adalah jawaban untuk nomor 6B. Dan ini adalah jawaban untuk nomor 6C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.